Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang Sarah, seorang wanita yang dulu dihina dan diremehkan oleh tetangganya karena usianya yang semakin tua tanpa pasangan hidup. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Sarah, dengan tekad dan perjuangannya, berhasil membuktikan bahwa status sosial tidak menentukan siapa kita. Melalui perjalanan yang penuh liku dan tantangan, Sarah berhasil mengubah hidupnya dan membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Bagaimana ia bisa mencapai semua itu? Ikuti kisah inspiratifnya, yang penuh dengan kejutan dan pembelajaran hidup. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau, hiduplah seorang gadis bernama Sarah. Desa itu adalah tempat yang damai, di mana orang-orang saling mengenal satu sama lain, dan kehidupan berjalan dengan sederhana. Di mata sebagian orang, Sarah adalah sosok yang tidak terlalu menonjol. Ia bukan seorang wanita yang selalu ramai dibicarakan, atau yang menjadi pusat perhatian dalam setiap pertemuan sosial. Sarah adalah seseorang yang lebih suka menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri, menikmati ketenangan, dan merawat kebun kecil di halaman rumahnya. Sarah duduk di kursi kayu depan rumahnya, memandang perlahan ke kebun kecil yang ia rawat dengan penuh perhatian. Setiap tanaman yang tumbuh, setiap bunga yang mekar, adalah hasil dari usahanya yang tak kenal lelah. Namun, kebun itu juga menjadi tempat di mana pikirannya seringkali terperangkap dalam keraguan dan kesedihan. Meskipun ia bisa merawat kebun dengan penuh cinta, ada bagian dalam dirinya yang merasa hampa. Sebuah kekosongan yang tidak dapat diisi dengan tanaman atau bunga indah. Sejak kecil, Sarah selalu dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Orang tuanya tidak pernah memaksanya untuk mengikuti ekspektasi sosial yang tinggi. Tetapi entah mengapa, Sarah merasa bahwa di mata masyarakat, terutama di desa tempat tinggalnya, ia selalu dianggap kurang. Setiap kali ia bertemu dengan para tetangga, ada tatapan kosong atau senyum simpati yang mereka tunjukkan seakan-akan mereka tahu rahasia besar dalam hidupnya. Ia sudah berusia 30 tahun, tetapi masih belum menikah. Pernikahan adalah standar utama di desa ini. Masyarakat setempat melihat pernikahan sebagai pencapaian hidup yang paling penting bagi seorang wanita. Mereka percaya bahwa hanya dengan menikahlah seorang wanita bisa dianggap berhasil, bisa dihormati, dan bisa dianggap lengkap. Sejak Sarah beranjak dewasa, ia merasakan tekanan itu terus mengintainya, meskipun ia mencoba untuk mengabaikannya. Namun, setiap kali ia berada di tengah-tengah orang-orang desa, ia tak bisa menghindari rasa rendah diri yang datang begitu saja. Sementara itu, hidup di desa kecil yang penuh dengan aturan sosial yang ketat membuat Sarah merasa semakin terpinggirkan. Ketika teman-temannya mulai menikah satu persatu, ia tetap sendirian. Mereka berulang kali mengundangnya ke acara pernikahan atau pertemuan keluarga, dengan penuh harapan bahwa suatu saat Sarah juga akan menemukan pasangan hidup. Tapi kenyataannya, semakin Sarah mendengar kalimat-kalimat itu, semakin ia merasa terasing. Perasaan bahwa ia dianggap kurang karena statusnya yang masih single, semakin menggerogoti hatinya. Suatu hari, Sarah sedang berbelanja di pasar desa ketika ia mendengar percakapan yang membuat hatinya tercekat. Dua ibu-ibu yang berdiri di dekat gerobak sayuran tampak sedang membicarakan dirinya. Sarah itu sudah berusia 30 tahun. Sayang sekali ya, tidak ada pria yang mau melamarnya, ujar salah seorang ibu dengan nada kasihan. Mungkin sudah terlambat. Perawan tua, mungkin itulah yang tepat untuknya. Mau sampai kapan hidup sendirian? Tambah ibu lainnya sambil menggelengkan kepala. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Sarah berusaha untuk tidak menampakkan ekspresi apapun, tetapi perasaan terluka itu sangat dalam. Di luar sana, ia mungkin tampak tenang dan sabar, tetapi dalam hatinya, kata-kata itu terus mengiang, mengulang-ulang dalam benaknya. Perawan tua. Dua kata itu terus membayangi pikirannya selama beberapa hari ke depan, menyusup ke dalam setiap sudut hidupnya. Apakah ini yang orang lain pikirkan tentang dirinya? Apakah ini yang seharusnya ia terima? Sesampainya di rumah, Sarah tidak langsung masuk. Ia berdiri sejenak di depan pintu, memandangi langit senja yang perlahan mulai memerah. Ia bertanya-tanya apakah kebahagiaan sejati benar-benar bisa datang hanya melalui pernikahan.
Mungkin orang-orang itu benar, pikirnya. Mungkin dia memang tak akan pernah menemukan pasangan hidup, dan hanya akan menjadi seorang wanita tua yang terlupakan. Rasa cemas itu semakin mencekik dada Sarah. Apakah semua impian dan harapan yang ia miliki akan pupus hanya karena ia tidak bisa memenuhi harapan masyarakat? Namun, di balik perasaan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam diri Sarah. Meskipun ia merasa dihina, meskipun ia merasa terasingkan, ada sebuah perasaan yang mulai membakar dalam dirinya. Rasa marah. Rasa marah bukan hanya karena kata-kata itu, tetapi rasa marah terhadap dirinya sendiri karena selama ini ia terlalu banyak bergantung pada penilaian orang lain. Kenapa ia harus merasa terhina hanya karena statusnya sebagai wanita yang belum menikah? Kenapa kebahagiaan dan kesuksesan harus selalu diukur dengan bagaimana orang lain melihatnya? Malam itu, setelah semua tetangga pulang ke rumah mereka dan desa mulai sunyi, Sarah duduk di meja makan kecil yang terletak di sudut dapur. Ia menatap kosong keluar jendela, menatap bulan yang bersinar terang. Perlahan-lahan, sebuah ide mulai muncul di kepalanya. Ia harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang membuktikan bahwa hidupnya bukan hanya tentang memenuhi ekspektasi orang lain. Sesuatu yang membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari status pernikahan atau dari apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Tidak ada yang tahu bahwa selama ini Sarah sudah memiliki sebuah impian besar yang jarang ia bagi dengan siapapun. Sejak remaja, ia selalu tertarik dengan dunia kuliner. Ia gemar memasak, menciptakan resep-resep baru, dan menikmati proses menciptakan makanan yang lezat. Banyak teman-temannya yang sering memuji masakannya, mengatakan bahwa ia memiliki bakat yang luar biasa. Namun, Sarah tidak pernah serius dengan minatnya itu. Ia lebih memilih untuk fokus pada hal-hal lain yang dianggap lebih praktis oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi malam itu, saat rasa sakit akibat hinaan yang diterimanya masih terasa, Sarah merasa sebuah dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membuktikan pada dunia bahwa ia lebih dari sekadar perawan tua yang tak laku. Dengan tekad yang mulai menguat, Sarah memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru. Ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuh tidak akan mudah. Tetapi ia sudah cukup lelah merasa terperangkap dalam bayang-bayang ketidakpastian dan penolakan. Sarah tidak lagi ingin menjadi korban dari pandangan orang lain yang sempit. Ia ingin membuktikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan datang dari kemampuan untuk mengejar impian dan berdiri tegak, meskipun dunia di sekitar kita tampaknya tidak mendukung. Malam itu, Sarah duduk di meja kayu sederhana di ruang tamunya yang kecil. Di hadapannya, laptop tua yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun tampak menyala. Di layar, ia membuka beberapa halaman media sosial, mencari referensi untuk memulai bisnis kuliner yang telah lama ia impikan. Meskipun ketakutan akan kegagalan masih menghantuinya, ada sebuah keberanian baru yang tumbuh dalam dirinya. Setelah sekian lama merasa tertekan dan terhina, akhirnya Sarah memutuskan untuk menjalani jalan yang hanya bisa ia tentukan sendiri. Sarah tahu bahwa membuka restoran besar atau warung makan secara langsung membutuhkan modal yang tidak sedikit, sementara ia belum punya cukup dana untuk itu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memulai sesuatu yang lebih kecil, lebih terjangkau, namun tetap bisa menjadi fondasi untuk impian besarnya. Platform online menjadi pilihan utamanya, karena selain biaya yang lebih rendah, bisnis makanan online memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan lokasi. Sarah memutuskan untuk membuka usaha makanan sehat yang bisa dipesan secara online, memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan produk-produknya. Dengan semangat yang menggebu-gebu, ia mulai merencanakan konsep bisnisnya. Sarah tidak ingin sekadar menjual makanan biasa. Ia ingin menyajikan sesuatu yang memiliki nilai tambah, sesuatu yang dapat membuat orang merasa lebih baik setelah menikmatinya. Makanan sehat yang tidak hanya enak, tetapi juga bergizi dan penuh rasa. Setelah beberapa hari berpikir dan mencoba berbagai resep, Sarah akhirnya memutuskan untuk membuat menu yang berfokus pada makanan sehat berbasis bahan-bahan organik dan lokal. Menu tersebut tidak hanya sehat, tetapi juga cocok untuk orang-orang yang mengikuti tren diet, seperti makanan rendah kalori atau tanpa gluten. Setiap malam, setelah pekerjaan rumah selesai, Sarah mulai memasak sendiri di dapurnya. Ia mencoba berbagai resep, memadukan bahan-bahan dengan cara yang unik, hingga menemukan rasa yang pas dan disukai banyak orang. Meski dapur rumahnya kecil dan peralatan yang terbatas, ia merasa sangat bahagia. Proses memasak menjadi pelarian dari segala perasaan tertekan yang selama ini membebaninya. Ia merasa seolah-olah setiap hidangan yang ia buat adalah wujud dari keberanian dan tekadnya
untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia lebih dari sekadar label yang diberikan orang lain padanya. Sarah mulai memasarkan produknya lewat akun media sosial yang ia buat secara khusus untuk bisnis kulinernya. Awalnya, hanya teman-temannya yang menjadi pelanggan. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama mengenalnya, orang-orang yang tahu betul betapa besar kecintaan Sarah terhadap dunia masak-memasak. Sarah menawarkan berbagai pilihan makanan sehat yang bisa dipesan untuk makan siang atau malam. Dengan foto-foto sederhana yang ia ambil dengan kamera ponselnya, ia mencoba menggugah selera orang-orang untuk mencoba masakannya. Sarah tidak berharap banyak. Ia hanya ingin membuka pintu pertama menuju impian yang sudah ia simpan dalam hati selama bertahun-tahun. Hari demi hari, Sarah semakin sibuk dengan pesanan yang masuk. Meskipun ia hanya mengelola semuanya sendiri, dari memasak hingga mengantarkan pesanan ke pelanggan, ia merasa sangat puas. Setiap pesan dari pelanggan yang memberikan pujian atas rasa makanannya memberikan kepuasan tersendiri. Sarah merasa bahwa ini adalah langkah pertama yang benar, mengejar impian yang tidak hanya datang dari kebetulan, tetapi juga hasil dari kerja keras dan dedikasi. Namun, seperti bisnis pada umumnya, perjalanan awal ini tidaklah mulus. Beberapa kali Sarah menghadapi kesulitan, terutama dalam hal waktu dan perencanaan. Ketika pesanan semakin banyak, ia mulai kewalahan. Kadang-kadang ia harus menyiapkan pesanan sampai larut malam. Kadang juga merasa lelah dan tidak bisa tidur dengan nyaman karena khawatir ada pesanan yang terlambat sampai ke pelanggan. Belum lagi, ada momen di mana Sarah merasa ragu dengan kualitas makanannya, meskipun banyak yang memuji. Semua ketakutan dan keraguan ini kadang membuatnya ingin menyerah. Tetapi setiap kali ia merasa ingin berhenti, Sarah teringat akan kata-kata tetangga-tetangganya yang dulu menghinanya. Mereka tidak tahu apa yang ia rasakan. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyuman dan kebaikan yang selalu ia tunjukkan, Sarah memiliki impian yang besar. Impian untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa ia bisa lebih dari yang orang lain bayangkan. Dan itu adalah alasan mengapa Sarah tak bisa berhenti. Meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan ketidakpastian, ia tahu bahwa inilah langkah pertama yang harus ia ambil. Seiring berjalannya waktu, Sarah mulai memperbaiki berbagai aspek dalam bisnisnya. Ia belajar lebih banyak tentang dunia kuliner, bagaimana cara merancang menu yang lebih menarik, bagaimana cara mengelola keuangan bisnis, dan bagaimana mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk menarik pelanggan. Tidak jarang ia harus bangun lebih pagi untuk mempersiapkan bahan-bahan segar, atau bekerja sampai larut malam untuk memikirkan ide pemasaran yang baru. Semua usaha dan waktu yang ia curahkan terasa berbuah manis ketika beberapa pelanggan baru mulai datang dan memberikan ulasan positif di akun media sosialnya. Tak hanya itu, Sarah juga mulai melihat pola yang menarik. Meskipun bisnis makanan sehatnya masih terbilang kecil, ada tren yang terus berkembang di masyarakat. Banyak orang mulai peduli dengan pola makan sehat, terutama setelah pandemi yang mengubah banyak kebiasaan orang dalam memilih makanan. Ini adalah peluang yang tak boleh disia-siakan. Sarah mulai menyesuaikan menu dengan kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Ia menambahkan lebih banyak pilihan makanan untuk mereka yang sedang menjalani program diet tertentu, seperti menu keto, vegan, dan bebas gluten. Di luar sana, tetangganya mulai mendengar tentang usaha Sarah. Beberapa dari mereka mengunjungi akun media sosialnya dan melihat betapa banyaknya orang yang memuji masakannya. Beberapa orang bahkan mulai bertanya-tanya, apa Sarah yang mengelola bisnis ini? Tidak pernah kita kira, dia ternyata sangat berbakat. Namun, Sarah tidak merasa perlu membanggakan diri. Ia tahu bahwa meskipun mereka terkejut, ia tetap lebih suka berbicara melalui tindakan, bukan kata-kata. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses dengan cara yang ia pilih, tanpa harus terikat pada norma atau pandangan orang lain. Sarah mulai merasakan kebanggaan dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Walaupun ia masih mengelola bisnis ini dari rumah dengan peralatan dapur yang sederhana, ia merasa langkah-langkah kecil yang ia ambil adalah hal yang luar biasa. Meskipun tidak ada jaminan, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuatnya tak hanya membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa sukses tanpa pernikahan, tetapi juga bahwa ia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Dan dengan itu, perjalanan Sarah sebagai seorang pengusaha makanan dimulai. Tidak ada yang tahu bahwa di balik usaha kecil ini, ia sedang membangun sebuah impian besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan setelah memulai usaha makanan sehatnya secara online, Sarah mulai merasakan adanya perubahan kecil yang cukup berarti dalam hidupnya. Bisnisnya,
meskipun masih kecil dan dikelola dari rumah, mulai berkembang dengan pesat. Setiap hari pesanan yang masuk semakin banyak, dan beberapa pelanggan setia mulai merekomendasikan masakannya kepada teman-teman dan keluarga mereka. Ia merasa langkah pertama yang ia ambil sudah membuahkan hasil. Namun, di balik kesuksesan kecil itu, Sarah tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia masih harus bekerja keras, mengatasi banyak tantangan, dan terus belajar untuk membuat bisnisnya semakin kuat. Walaupun awalnya, Sarah hanya menggunakan media sosial untuk memasarkan produk makanan sehatnya, namun lambat laun, ia menyadari bahwa keberadaan bisnis online yang hanya bergantung pada pesanan dari mulut ke mulut dan promosi organik sangat terbatas. Agar dapat berkembang lebih jauh, ia harus mencari cara yang lebih efektif untuk memasarkan produk, menarik perhatian lebih banyak orang, dan mengelola pesanan dengan lebih baik. Sarah memutuskan untuk mulai berinvestasi pada iklan berbayar di media sosial, dan mulai membuat akun bisnis profesional untuk meningkatkan visibilitas produk. Hal ini tidak hanya membutuhkan biaya tambahan, tetapi juga keterampilan baru yang harus dipelajari dengan cepat. Awalnya, Sarah merasa cemas. Ia tahu bahwa investasi pada iklan berbayar bisa berisiko. Jika gagal, ia mungkin akan kehilangan uang yang ia keluarkan untuk itu. Namun, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Ia mulai mempelajari strategi pemasaran digital, mulai dari cara menargetkan audiens yang tepat, cara menggunakan foto yang menarik untuk produk makanan, hingga menulis deskripsi yang menggugah selera dan sesuai dengan tren pasar. Ia juga mulai membuat konten video yang menunjukkan proses memasak, memberikan informasi tentang manfaat makanan sehat, serta berbagi tips diet sehat yang menarik bagi banyak orang. Hasilnya tidak mengecewakan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tertarik dengan masakan Sarah. Ia mendapat pesanan dari berbagai kalangan, mulai dari individu yang ingin menjaga pola makan sehat hingga kantor-kantor yang memesan untuk acara pertemuan atau makan siang bersama. Sarah bahkan mulai menerima pesanan untuk catering pribadi, seperti makan siang untuk pasangan yang sedang menjalani diet, hingga catering untuk acara pernikahan kecil yang menginginkan hidangan sehat. Ini adalah tanda bahwa bisnisnya mulai menarik perhatian lebih banyak orang dan menciptakan peluang yang sebelumnya ia anggap tak terjangkau. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa tantangan. Seiring bertambahnya jumlah pesanan, Sarah mulai kewalahan dalam mengelola waktu. Ia menghabiskan hampir seluruh waktu sehariannya untuk memasak, mengemas, dan mengirimkan pesanan, sementara ia masih harus mengurus segala hal terkait bisnis, mulai dari pembelian bahan makanan, keuangan, hingga strategi pemasaran. Kualitas produk yang ia tawarkan tetap menjadi prioritas utama, tetapi dengan meningkatnya permintaan, ia merasa kesulitan untuk menjaga semuanya tetap berjalan lancar. Suatu hari, ketika ia sedang menyiapkan pesanan untuk beberapa pelanggan di dapur, Sarah merasa tubuhnya mulai lelah. Matanya terasa berat, dan punggungnya mulai pegal karena harus berdiri terlalu lama. Meski begitu, ia terus bekerja. Tidak ada waktu untuk berhenti. Namun, di tengah-tengah kesibukan itu, Sarah sadar bahwa jika ia terus menjalankan semuanya sendirian, ia mungkin tidak akan bisa berkembang lebih jauh. Ia membutuhkan bantuan. Ini adalah titik balik bagi Sarah. Ia menyadari bahwa untuk membangun bisnis yang lebih besar, ia harus mulai mendelegasikan sebagian pekerjaan dan mencari dukungan. Dengan berat hati, Sarah memutuskan untuk merekrut satu orang karyawan untuk membantunya. Memang, mengeluarkan dana untuk menggaji orang bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil untuk memperbesar usahanya. Setelah beberapa waktu mencari, Sarah akhirnya merekrut seorang ibu rumah tangga yang memiliki pengalaman dalam memasak dan mengelola dapur. Nama wanita itu adalah Lina, dan ia cepat beradaptasi dengan cara kerja Sarah. Lina membantu Sarah menyiapkan pesanan-pesanan besar, mengatur pengiriman, serta menangani beberapa aspek logistik yang sebelumnya membuat Sarah kesulitan. Dengan bantuan Lina, Sarah bisa lebih fokus mengembangkan sisi pemasaran dan ekspansi bisnisnya. Ia mulai merancang ulang menu untuk menawarkan lebih banyak pilihan yang dapat menarik audiens yang lebih luas, termasuk opsi vegetarian, vegan, dan menu rendah kalori yang lebih beragam. Ia juga mulai memperbaiki kualitas foto produk, menggunakan fotografer profesional untuk menangkap keindahan hidangan-hidangan sehat yang ia buat, sehingga tampak lebih menarik di platform media sosial. Keberhasilan tersebut seolah membuka jalan baru bagi Sarah. Setiap bulan, pesanan semakin banyak. Pelanggan yang puas mulai memberikan ulasan positif, dan beberapa di antaranya bahkan berbagi pengalaman mereka di media sosial, yang semakin memperkenalkan nama bisnis Sarah.
Seiring dengan pertumbuhannya, Sarah juga merasa semakin percaya diri. Ia mulai memikirkan langkah-langkah yang lebih besar untuk masa depan, seperti membuka sebuah tempat fisik untuk restoran kecil atau kafe yang menyajikan menu-menu sehat, sesuatu yang lebih permanen daripada hanya berjualan online. Namun, meski perjalanan bisnisnya semakin sukses, Sarah tetap menghadapi tantangan dari lingkungan sosialnya. Beberapa tetangga yang dulu sering meremehkan atau menghinanya mulai menyadari bahwa bisnis Sarah berkembang pesat. Mereka mulai mendatangi Sarah, bertanya-tanya tentang bagaimana ia bisa sukses dengan cara yang tidak mereka duga. Beberapa di antaranya bahkan mulai bertanya apakah mereka bisa membeli makanan dari Sarah. Meskipun merasa sedikit lega karena mendapatkan perhatian positif, Sarah tetap tidak ingin terlalu bangga atau merayakan terlalu cepat. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan panjang, dan ia masih harus berjuang lebih keras untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tetangga-tetangga yang dulu sering mengomentari kehidupannya mulai melihat Sarah dalam cahaya yang berbeda. Mereka yang dulu meragukan dirinya kini mulai mengakui bahwa ia bukanlah wanita yang lemah, melainkan seseorang yang berani mengambil langkah besar untuk meraih impian. Meski demikian, Sarah tidak pernah merasakan kepuasan penuh dari pengakuan orang lain. Baginya, pencapaian terbesarnya bukanlah tentang pengakuan, tetapi tentang bisa mewujudkan impian yang telah lama ia pendam. Itu adalah pembuktian bahwa meskipun orang lain pernah merendahkannya, ia tetap bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri. Di balik kesuksesan ini, Sarah belajar banyak tentang pentingnya ketekunan, keberanian untuk berinovasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ia tahu bahwa meskipun sudah banyak langkah yang ia tempuh, perjalanan ini masih panjang, dan tantangan baru akan selalu datang. Namun, satu hal yang pasti, Sarah sudah siap untuk terus melangkah maju, tidak lagi terperangkap dalam stigma yang pernah membelenggunya. Ia telah menemukan jalannya, dan kini ia tahu bahwa tak ada yang bisa menghalangi impian besarnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan bisnis makanan sehat Sarah terus berkembang pesat. Dengan bantuan Lina, Sarah mulai mengatur segala hal dengan lebih rapi, dan setiap minggu pesanan semakin banyak. Bisnisnya semakin dikenal, terutama di kalangan orang-orang yang peduli dengan gaya hidup sehat. Namun, meskipun ia merasa bangga atas pencapaian yang diraihnya, Sarah tahu bahwa kesuksesan ini bukanlah akhir dari perjalanan. Di balik kesibukan yang semakin meningkat, ia juga merasakan tekanan baru, tantangan baru yang menguji ketahanannya. Pelanggan-pelanggan baru datang dari berbagai kalangan. Beberapa adalah individu yang memesan makanan sehat untuk diri mereka sendiri, sementara yang lainnya adalah perusahaan atau kelompok komunitas yang memesan dalam jumlah besar untuk acara atau seminar tentang gaya hidup sehat. Sarah pun mulai menerima tawaran untuk menjadi mitra dalam acara-acara terkait kesehatan dan kebugaran. Bahkan beberapa influencer yang memiliki banyak pengikut juga mulai tertarik untuk mencoba makanan Sarah. Ini adalah peluang besar, tetapi juga tantangan besar. Menangani permintaan yang meningkat adalah tantangan terbesar bagi Sarah. Meskipun ia sudah merekrut Lina, jumlah pesanan yang terus melonjak mengharuskannya untuk memikirkan cara baru dalam mengelola operasional bisnis. Makanan sehat yang Sarah tawarkan mulai dikenal sebagai pilihan lezat dan bergizi, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan mengantarkan setiap pesanan dengan kualitas terbaik menjadi semakin tidak mencukupi. Di tengah-tengah kesibukan ini, Sarah juga mulai merasa bahwa bisnis yang dijalankannya semakin memakan waktu dan energi. Ia tidak hanya mengelola produksi dan pengiriman, tetapi juga melakukan promosi, merencanakan menu baru, dan mengatur keuangan. Sarah mulai merasa terjebak dalam rutinitas yang tak ada habisnya. Pagi hingga malam ia terlibat dalam setiap aspek bisnisnya. Dan meskipun ia menikmati apa yang ia lakukan, ia juga merasa kelelahan. Setiap malam, ia tidur larut, menulis rencana baru di kertas catatan atau laptopnya, dan berpikir tentang langkah selanjutnya. Meskipun ia tahu bahwa dirinya harus terus berinovasi, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Ia khawatir jika ia tidak bisa mempertahankan kualitas dan daya tarik bisnis ini, maka segalanya akan runtuh. Tanpa disadari, ia mulai merasa kehilangan kontrol atas hidupnya, terjebak dalam perangkap kesuksesan yang justru menggerogoti dirinya. Namun, di tengah semua ketegangan itu, datanglah kesempatan yang tidak ia duga. Suatu sore, ketika Sarah sedang beristirahat sebentar di ruang tamunya setelah menyiapkan beberapa pesanan besar, telepon pintarnya berdering. Sebuah email masuk dari sebuah perusahaan pengembangan bisnis yang sedang mencari mitra untuk membuka restoran sehat di pusat kota. Mereka melihat potensi besar pada bisnis Sarah dan tertarik untuk bekerja sama. Mereka mengusulkan untuk membuka restoran yang lebih besar,
Dengan konsep yang sama seperti yang sudah Sarah jalankan, tetapi dengan sumber daya yang lebih luas, termasuk tempat yang lebih strategis dan dukungan penuh dalam hal pendanaan, peralatan, serta pemasaran. Sarah terkejut dan sedikit ragu. Menjadi mitra dengan perusahaan besar bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Ia tahu bahwa peluang ini akan membawa dampak besar pada bisnisnya, baik itu positif maupun negatif. Di satu sisi, membuka restoran yang lebih besar berarti ia bisa mencapai lebih banyak orang, memperkenalkan makanannya ke pasar yang lebih luas, dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa itu berarti ia akan kehilangan sebagian dari kontrol yang selama ini ia pegang. Bisnis kecil yang ia bangun dengan tangan sendiri akan berubah menjadi sebuah proyek yang lebih besar dengan banyak pihak yang terlibat. Setelah beberapa malam berpikir dan berdiskusi dengan Lina, Sarah memutuskan untuk bertemu dengan pihak perusahaan tersebut. Ia ingin mendengar lebih lanjut tentang tawaran mereka, tetapi ia juga ingin memastikan bahwa langkah ini adalah yang terbaik untuk dirinya dan bisnisnya. Pertemuan itu berjalan lancar, dan perusahaan itu menjelaskan semua keuntungan yang bisa didapatkan, bantuan dalam hal modal, pengelolaan restoran, pemasaran, dan pengembangan menu. Mereka juga menawarkan jaminan untuk membantu Sarah agar bisnisnya tetap berjalan dengan lancar tanpa harus terlalu khawatir tentang masalah operasional sehari-hari. Namun, meskipun tawaran itu terdengar menggiurkan, Sarah tetap merasa ragu. Ia khawatir bahwa dengan terlibat lebih dalam kemitraan ini, ia akan kehilangan sebagian dari nilai dan visi asli bisnisnya. Sarah memulai usaha ini karena ia ingin memiliki kebebasan untuk menentukan arah dan membuat keputusan sesuai dengan keinginannya. Dengan bergabung dalam kemitraan besar, apakah ia akan tetap bisa menjaga integritas dan cita-cita awalnya? Rasa ragu itu semakin kuat. Tetapi Sarah tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. Ia memutuskan untuk berbicara dengan beberapa orang yang ia percayai, termasuk teman-teman lama dan beberapa mentor yang sudah berpengalaman dalam dunia bisnis. Salah seorang temannya yang juga seorang pengusaha sukses memberikan nasihat yang sangat berarti. "Sarah," kata temannya, "setiap keputusan besar dalam bisnis memang datang dengan risiko. Tapi, terkadang, kita perlu keluar dari zona nyaman untuk benar-benar berkembang. Jika kamu merasa kesempatan ini akan membawa bisnismu ke level berikutnya, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah itu." Kata-kata itu memicu pemikiran lebih dalam di benak Sarah. Ia mulai menyadari bahwa meskipun risiko itu ada, tetap ada peluang besar di depan mata. Ia tidak bisa membiarkan rasa takut menghalanginya untuk berkembang lebih jauh. Ia harus berani mengambil langkah besar jika ingin mewujudkan visi bisnisnya yang lebih besar. Setelah beberapa minggu merenung, Sarah akhirnya membuat keputusan. Ia menerima tawaran perusahaan tersebut untuk membuka restoran baru di pusat kota. Meskipun hati kecilnya masih ragu, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Ia memutuskan untuk tetap memegang kendali atas konsep dan menu restoran, tetapi memberikan kepercayaan pada mitranya untuk menangani sebagian besar operasional sehari-hari. Ini akan memungkinkan Sarah untuk fokus pada inovasi dan pengembangan produk, sambil membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dengan keputusan ini, perjalanan Sarah memasuki babak baru. Keputusan untuk membuka restoran besar bukan hanya tentang memperluas usahanya, tetapi juga tentang menguji batasan-batasan yang selama ini ia bangun. Di balik rasa ragu, ada keberanian untuk melangkah lebih jauh. Sarah tahu bahwa tantangan yang lebih besar menantinya, namun ia siap untuk menghadapinya. Dalam perjalanan ini, ia belajar bahwa kadang-kadang, untuk mencapai impian yang lebih besar, kita harus berani melepaskan sebagian kontrol dan mempercayakan orang lain untuk bekerja sama dengan kita menuju tujuan yang sama. Saat Sarah berdiri di depan gedung restoran barunya beberapa bulan kemudian, ia merasakan perasaan campur aduk antara kebanggaan, kecemasan, dan antisipasi. Namun, satu hal yang pasti, ini adalah langkah besar dalam perjalanan hidupnya, dan ia siap untuk menghadapinya dengan segala tantangannya. Restoran baru yang dibuka Sarah di pusat kota itu adalah pencapaian yang luar biasa. Namun perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun ia merasa senang dan bangga dengan kemitraan yang baru dimulai, Sarah segera menyadari bahwa mengelola sebuah restoran besar dengan tim dan sistem yang lebih kompleks jauh lebih menantang daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap keputusan yang ia ambil sekarang tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada karyawan, pemasok, dan pelanggan yang bergantung pada bisnis ini. Pada awalnya, segala sesuatunya berjalan lancar. Pembukaan restoran disambut dengan antusiasme tinggi.
Pengunjung pertama datang dengan harapan besar, penasaran untuk mencoba menu sehat yang sudah dikenal di platform online. Sarah merasa bangga dengan hasilnya. Desain restoran yang modern, dengan suasana yang hangat dan ramah, membuat pelanggan merasa nyaman. Menunya, yang tetap berfokus pada makanan sehat dengan bahan-bahan organik, sangat diterima dengan baik oleh pelanggan. Hari pertama dan minggu-minggu berikutnya dipenuhi dengan pelanggan yang datang untuk menikmati hidangan sehat yang segar dan bergizi. Namun, meskipun segala sesuatunya terlihat sempurna di luar, Sarah mulai merasakan tekanan yang sangat besar di dalam. Bisnis restoran tidak hanya membutuhkan kreativitas dalam hal menu dan pemasaran, tetapi juga perhatian besar terhadap operasional yang terperinci, seperti manajemen stok bahan makanan, pengelolaan keuangan yang tepat, serta memastikan pelayanan pelanggan tetap berjalan lancar. Semua hal ini, yang sebelumnya ia kelola sendiri dalam skala kecil, kini harus dilakukan dengan hati-hati dan profesional dalam skala yang lebih besar. Tantangan terbesar datang dari sisi operasional. Meskipun mitranya telah menangani sebagian besar aspek operasional, Sarah tetap merasa terikat dengan keputusan-keputusan besar yang melibatkan kualitas makanan, pelayanan, dan hubungan dengan pelanggan. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam di restoran untuk memastikan bahwa setiap aspek berjalan sesuai dengan harapannya. Kadang, ia terjaga hingga larut malam, memeriksa laporan penjualan, menghitung stok bahan makanan, atau berbicara dengan karyawan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Meskipun ia merasa bahwa hal-hal ini sangat penting untuk kelangsungan restoran, ia mulai merasakan dampak dari stres yang tak terhindarkan. Pada titik tertentu, Sarah merasa bahwa ia hampir kehilangan dirinya dalam pekerjaan ini. Dulu, memasak dan menciptakan menu adalah hal yang menyenangkan baginya, tetapi sekarang, dengan beban tanggung jawab yang begitu besar, ia merasa semakin terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Ditambah lagi, ada tekanan dari pihak investor dan mitranya untuk memastikan restoran ini menguntungkan. Ketika keuntungan bulan pertama tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, Sarah merasa khawatir bahwa ia mungkin telah membuat keputusan yang salah. Meskipun ia tahu bahwa bisnis baru memang membutuhkan waktu untuk berkembang, keraguan mulai meresap ke dalam dirinya. Pada saat yang sama, Sarah mulai merasakan perbedaan yang jelas antara kehidupannya yang dulu, hidup sederhana dengan usaha yang dimulai dari nol, dan kehidupan barunya yang penuh dengan tuntutan dan tekanan. Ia merasa terjepit antara mempertahankan kualitas dan integritas bisnisnya, serta memenuhi harapan finansial dan komersial yang sangat besar. Bahkan, beberapa karyawan mulai memberikan kritik terkait beberapa kebijakan yang mereka anggap tidak fleksibel atau terlalu ketat. Ada beberapa keluhan tentang jadwal kerja yang ketat, beberapa bahan baku yang lebih mahal dari yang diharapkan, dan tantangan dalam menjaga kepuasan pelanggan yang semakin tinggi. Sebagai seorang pengusaha yang sudah terbiasa bekerja keras dengan penuh dedikasi, Sarah merasa bingung dan terisolasi. Ia ingin mempertahankan visi bisnisnya yang berfokus pada kualitas dan makanan sehat. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kebutuhan untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi operasional. Semakin lama ia memikirkan hal ini, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang telah mendorongnya untuk memulai usaha ini sejak awal. Ketika Sarah tengah duduk sendiri di ruang kantornya yang terletak di bagian belakang restoran, perasaan itu semakin kuat. Ia ingat kembali saat-saat awal ketika ia masih mengelola bisnis kecilnya dari rumah, menikmati setiap langkah dalam proses memasak, dan merasakan kepuasan karena bisa membuat orang lain bahagia dengan makanannya. Kini, meskipun usahanya berkembang pesat, ia merasa jauh dari kebahagiaan yang dulu ia rasakan. Apa yang dulu sederhana dan menyenangkan kini terasa rumit dan penuh tekanan. Di tengah perenungannya, ia mendapat pesan dari seorang pelanggan tetap yang dulu selalu memesan makanan online. Pelanggan itu menulis, "Sarah, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kualitas makanan sehat yang selalu Anda sajikan. Bahkan, meskipun restoran baru Anda lebih besar, saya merasa tetap mendapatkan rasa yang sama enaknya, seolah-olah tidak ada yang berubah." Pesan singkat itu menyentuh hati Sarah. Ia tersenyum, menyadari bahwa meskipun segala sesuatunya berubah, inti dari bisnisnya, yaitu kualitas dan keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan, belum hilang. Pesan itu menjadi titik balik bagi Sarah. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu mengorbankan visinya hanya untuk mengikuti ekspektasi finansial atau komersial yang besar. Meskipun restoran yang lebih besar membawa banyak tantangan, Sarah tahu bahwa ia harus kembali ke akar bisnisnya. Ia harus menemukan keseimbangan antara mempertahankan integritas dan mengelola bisnis yang lebih besar.
Sarah mulai memikirkan cara-cara untuk mengurangi stres dan menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk lebih mempercayai timnya, memberikan mereka tanggung jawab lebih dalam pengelolaan restoran, dan mempercayakan beberapa keputusan operasional yang sebelumnya ia tangani sendiri. Ini memberi Sarah lebih banyak ruang untuk fokus pada visi jangka panjang bisnisnya, menciptakan inovasi dalam menu, dan memastikan bahwa restoran tetap berjalan dengan kualitas yang ia inginkan. Selain itu, Sarah mulai mencari cara untuk meminimalkan stres dengan berinvestasi lebih banyak pada kesehatan dan kesejahteraannya. Ia mulai meluangkan waktu untuk berolahraga, berkumpul dengan teman-teman, dan merawat diri sendiri, hal-hal yang dulu ia lupakan dalam kejaran kesuksesan. Sarah juga melibatkan Lina lebih banyak dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan restoran. Bersama-sama, mereka merancang strategi baru yang tidak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih mendekatkan Sarah dengan pelanggannya. Proses ini, meskipun tidak mudah, mengajarkan Sarah banyak hal tentang arti sebenarnya dari kesuksesan. Kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan yang didapat, tetapi juga dari kepuasan pribadi dan kemampuan untuk tetap setia pada nilai-nilai yang kita anut. Dengan kesadaran ini, Sarah merasa kembali menemukan semangatnya yang sempat hilang di tengah-tengah tekanan dan tuntutan dunia bisnis. Pada akhirnya, Sarah belajar untuk mengatasi tantangan besar ini dengan cara yang lebih bijak dan seimbang. Ia sadar bahwa setiap langkah besar dalam hidup datang dengan risiko, tetapi selama ia tetap setia pada nilai-nilai yang ia yakini, kesuksesan sejati akan mengikuti dengan sendirinya. Dan mungkin, justru dengan menjaga integritas dan kebahagiaan diri, Sarah bisa menginspirasi banyak orang, tidak hanya lewat makanannya, tetapi juga lewat perjalanan hidupnya yang penuh keberanian dan ketekunan. Hari demi hari berlalu, dan Sarah mulai merasakan kedamaian dalam hatinya. Meski perjalanan bisnisnya penuh dengan pasang surut, ia kini merasa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Usaha restoran yang ia bangun dengan susah payah, akhirnya berhasil menjadi salah satu tempat makan sehat paling populer di kota. Kesuksesan ini tidak datang tanpa pengorbanan dan tantangan besar. Namun Sarah mulai melihat hasil dari usahanya untuk tetap menjaga kualitas dan integritas bisnis, sembari beradaptasi dengan dinamika dunia usaha yang terus berubah. Restoran Sarah kini tidak hanya dikenal di kalangan orang-orang yang peduli dengan kesehatan, tetapi juga menjadi tempat yang disukai oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Dari anak muda yang peduli dengan pola makan hingga para profesional yang sibuk mencari tempat makan yang sehat namun tetap enak, Sarah telah berhasil menciptakan ruang yang menyatukan mereka semua. Ia merasa bangga karena mampu memberikan pilihan makanan sehat yang lezat, dan lebih dari itu, menciptakan pengalaman makan yang memuaskan tanpa mengorbankan kesehatan. Semua itu, menurutnya, adalah bagian dari warisan yang ingin ia tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Namun, meski Sarah merasa bangga dengan pencapaiannya, ada satu hal yang terus mengganjal dalam pikirannya. Meskipun kesuksesan finansial sudah tercapai, ia merasa bahwa ia belum sepenuhnya mewujudkan visi besarnya. Sarah selalu percaya bahwa tujuan hidupnya bukan hanya tentang mengembangkan bisnis atau meraih keuntungan, tetapi juga tentang memberikan dampak positif yang lebih besar bagi banyak orang. Ia ingin bisnisnya tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Pikiran ini mulai menggema dalam benaknya, dan Sarah mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Ia merasa bahwa untuk benar-benar mencapai tujuannya, ia harus membawa lebih banyak orang bersama-sama dalam misi besar ini. Sarah mulai merencanakan untuk mengembangkan restoran ke lebih banyak kota, tetapi kali ini dengan pendekatan yang lebih holistik. Ia ingin memastikan bahwa setiap cabang yang dibuka tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif pada komunitas sekitarnya. Untuk itu, Sarah memutuskan untuk lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat. Ia mulai menyusun program-program pelatihan bagi masyarakat umum dan profesional di bidang kuliner, untuk memahami manfaat dari pola makan yang lebih bergizi. Sarah juga merencanakan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang peduli dengan isu kesehatan dan lingkungan, agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat, seperti obesitas, diabetes, dan pola makan yang tidak sehat. Di sisi lain, Sarah juga mulai memperkenalkan konsep restoran yang ramah lingkungan, dengan lebih banyak menggunakan bahan-bahan lokal dan organik yang bersumber dari petani lokal. Ia mulai mengurangi jejak karbon restoran dengan mengganti kemasan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi pemborosan makanan. Semua langkah ini, meskipun memerlukan investasi dan pengorbanan, menurutnya adalah bagian dari warisan yang ingin ia bangun. Sebuah bisnis yang bukan hanya menguntungkan secara finansial,
tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tentu saja, tidak semua orang menyambut perubahan ini dengan antusias. Beberapa rekan bisnis dan mitra Sarah mengingatkan bahwa fokus pada aspek sosial dan lingkungan mungkin akan mengurangi margin keuntungan dan memperlambat laju ekspansi bisnis. Mereka menyarankan agar Sarah tetap berfokus pada aspek keuangan dan mempercepat pengembangan restoran tanpa banyak mempertimbangkan faktor-faktor di luar itu. Namun, Sarah teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa kesuksesan jangka panjang tidak hanya diukur dari laba semata, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang bisa diberikan kepada masyarakat dan dunia. Sarah juga terus memperkuat hubungan dengan para pelanggan dan komunitas sekitar. Ia mulai mengadakan acara-acara yang melibatkan pelanggan dalam kegiatan yang bermanfaat, seperti workshop memasak sehat, kelas yoga, dan seminar tentang pentingnya pola makan sehat. Inisiatif ini tidak hanya membuat para pelanggan merasa lebih dekat dengan restoran Sarah, tetapi juga memperkuat posisi restoran sebagai tempat yang mendukung gaya hidup sehat secara holistik. Sarah merasa bahwa, dengan cara ini, ia bisa memperkenalkan lebih banyak orang pada pentingnya merawat tubuh dan hidup lebih sehat. Suatu hari, ketika Sarah duduk di salah satu meja restoran, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui, ia merasa begitu bersyukur. Dari gadis yang dulu dihina sebagai perawan tua dan tidak dianggap oleh masyarakat, ia kini berdiri di puncak kesuksesan yang luar biasa. Tidak hanya dalam hal bisnis, tetapi juga dalam hal pencapaian pribadi dan pemenuhan tujuan hidupnya. Ia merasa bahwa perjalanan ini telah mengajarinya banyak hal tentang ketekunan, keberanian, dan pentingnya tetap berpegang pada prinsip meskipun dunia di sekitar kadang menggoda untuk menyimpang. Sarah juga sadar bahwa tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan besar sendirian. Ia berterima kasih pada keluarga dan teman-temannya yang selalu mendukungnya, meskipun banyak orang di luar sana meragukan kemampuannya. Sarah tahu bahwa keberhasilannya bukan hanya hasil kerja keras dirinya sendiri, tetapi juga berkat dukungan orang-orang terdekat yang selalu memberi semangat dan percaya pada potensinya. Ketika melihat kembali semua yang telah dicapainya, Sarah tahu bahwa perjalanan ini jauh dari kata selesai. Ia berencana untuk terus mengembangkan bisnisnya, membuka lebih banyak restoran sehat di seluruh negeri, dan membawa lebih banyak orang untuk terlibat dalam misi besar ini, memberikan pilihan makanan yang sehat, lezat, dan bertanggung jawab terhadap kesehatan dan lingkungan. Namun, ia juga menyadari bahwa tujuan utamanya tidak hanya pada ekspansi bisnis, tetapi pada perubahan yang lebih besar di masyarakat. Sarah ingin menjadi contoh bahwa bisnis yang sukses bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi dunia. Sekarang, dengan lebih banyak pengalaman dan kebijaksanaan, Sarah merasa lebih siap dari sebelumnya untuk terus menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi merasa terikat pada apa yang dikatakan orang lain atau berusaha untuk memenuhi ekspektasi mereka. Ia tahu bahwa selama ia tetap setia pada visi dan nilai-nilai yang ia pegang, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Yang terpenting bagi Sarah adalah tetap berada di jalan yang benar, berpegang pada integritas, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang ia cintai. Dan, yang lebih penting lagi, Sarah kini merasa bahwa ia telah mencapai tujuan terbesar dalam hidupnya, menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, tidak peduli seberapa besar rintangan yang menghadang. Beberapa tahun setelah restoran Sarah berkembang pesat dan bisnisnya mencapai kesuksesan yang luar biasa, ia berdiri di depan jendela kantornya, merenung tentang perjalanan hidup yang telah ia lalui. Melihat kota yang sibuk di luar, Sarah tersenyum, tidak hanya karena pencapaian yang telah diraihnya, tetapi karena ia kini bisa merasakan kedamaian dalam dirinya. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia telah mengubah banyak hal, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dunia telah berubah, dan Sarah telah menjadi bagian dari perubahan itu. Sarah selalu mengingat kata-kata yang dulu pernah ia dengar, saat orang-orang meremehkannya dan meragukan kemampuannya. Mereka menyebutnya perawan tua, mengejek usahanya untuk membangun bisnis di tengah tekanan masyarakat yang mengharapkan status sosial tertentu darinya. Namun, kini semua itu menjadi kenangan jauh di belakang. Sarah telah membuktikan bahwa cinta kepada apa yang dikerjakan dan tekad yang kuat bisa membawa seseorang ke puncak, bahkan ketika dunia seakan menutup segala pintu kesempatan. Restoran besar yang ia dirikan kini tidak hanya sebuah tempat makan, tetapi simbol dari keberanian, ketekunan, dan ketulusan. Setiap sudut restoran itu memancarkan nilai yang ia perjuangkan, makanan sehat, ramah lingkungan, dan pemberdayaan komunitas lokal.
Setiap kali Sarah melihat pelanggan yang tersenyum setelah menikmati hidangan sehat yang ia ciptakan, ia merasa bahwa usahanya tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak positif yang jauh lebih besar. Ia telah membantu orang-orang untuk hidup lebih sehat dan sadar akan pentingnya menjaga tubuh mereka. Di luar kesuksesan finansial, yang paling Sarah banggakan adalah dampak sosial yang dapat ia ciptakan. Restorannya kini tidak hanya menjadi tempat makan yang populer, tetapi juga pusat edukasi kesehatan yang melibatkan masyarakat. Sarah sering mengadakan workshop tentang pola makan sehat, kelas yoga, dan seminar mengenai pentingnya keseimbangan hidup. Ia mengundang para ahli gizi, pelatih kebugaran, dan bahkan para dokter untuk berbagi pengetahuan mereka dengan pelanggan dan komunitas sekitar. Dengan cara ini, Sarah merasa bahwa ia bukan hanya memberi makanan, tetapi juga memberi pengetahuan dan inspirasi untuk hidup yang lebih baik. Salah satu pencapaian terbesar Sarah adalah misi sosial yang ia tanamkan dalam setiap aspek bisnisnya. Sejak awal, ia bertekad untuk menjalankan restoran dengan prinsip keberlanjutan. Sarah bekerja sama dengan petani lokal yang menanam bahan-bahan organik, memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga ramah lingkungan. Ia memperkenalkan konsep pengelolaan limbah yang lebih baik, dengan meminimalkan sampah dan mengurangi jejak karbon restoran. Setiap langkah kecil ini, meskipun kadang tidak tampak oleh banyak orang, adalah bagian dari warisan yang ingin Sarah tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Namun, perjalanan Sarah tidak hanya tentang makanan dan bisnis. Seiring waktu, Sarah mulai melihat peran penting dari keseimbangan dalam hidupnya. Ia belajar untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang ia cintai. Dengan segala kesibukannya, Sarah tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang menguras tenaga. Ia mulai menemukan waktu untuk berlibur, berolahraga, dan berkumpul dengan teman-temannya. Semua itu memberinya kedamaian yang tak ternilai, sebuah keseimbangan yang selama ini ia cari. Pada suatu malam yang tenang, setelah hari yang sibuk di restoran, Sarah duduk di ruang tamu rumahnya, mengenang setiap langkah yang telah ia ambil. Ia merasa bahwa ia telah menemukan jati dirinya yang sejati. Tidak ada lagi perasaan ragu atau takut gagal. Sarah tahu bahwa ia sudah menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya, meskipun perjalanan itu penuh dengan liku-liku. Ia telah menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana, belajar dari setiap kegagalan dan kesuksesan yang telah datang dalam hidupnya. Dari sudut pandang bisnis, Sarah kini dikenal sebagai salah satu pengusaha muda sukses di industri kuliner. Namun, meskipun ketenarannya semakin meluas, ia tetap rendah hati dan menjaga integritas. Ia mengingat bagaimana sulitnya memulai semuanya, bagaimana ia dulu harus bekerja keras dengan segala keterbatasan. Itulah sebabnya, ia selalu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan, seperti yang pernah ia terima dulu. Ia membantu pengusaha muda lainnya untuk memulai usaha mereka, berbagi pengetahuan tentang bagaimana membangun bisnis dengan integritas, serta bagaimana menghadapi tantangan yang datang dengan kesuksesan. Pernah ada masa ketika Sarah merasa bahwa semua ini hanya mimpi yang terlalu besar untuk diwujudkan. Namun kini, melihat bagaimana restoran dan bisnis yang ia bangun telah memberi dampak positif, Sarah menyadari bahwa apa yang ia capai bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang bagaimana ia bisa mengubah kehidupan orang lain. Keberhasilannya bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi dari kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bahwa setiap orang bisa meraih impian mereka, tidak peduli seberapa besar rintangan yang menghadang. Dari perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan kontroversi, Sarah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada harta atau ketenaran. Ia menemukan arti sejati dari kesuksesan, bukan hanya tentang meraih impian sendiri, tetapi juga tentang memberi dampak baik bagi orang lain dan menjaga integritas dalam setiap langkah yang diambil. Ia sadar bahwa setiap keputusan yang ia buat akan meninggalkan jejak di dunia ini, dan ia bertekad untuk memastikan bahwa jejaknya adalah jejak yang membawa perubahan positif. Dalam beberapa tahun ke depan, Sarah berencana untuk terus mengembangkan bisnisnya, tetapi dengan lebih banyak fokus pada misi sosial dan pemberdayaan komunitas. Ia ingin lebih banyak orang memiliki akses ke makanan sehat dan bergizi, dan lebih banyak pengusaha muda yang bisa belajar dari perjalanan hidupnya. Sarah tahu bahwa warisan yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada kesuksesan finansial, tetapi pada kemampuan untuk menginspirasi dan membantu orang lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Pada akhirnya, Sarah merasa bahwa hidupnya adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Ia telah melewati banyak hal, dari kritik dan hinaan, hingga keberhasilan yang luar biasa,
Dan ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang akan datang, tetapi Sarah siap menghadapinya. Dengan hati yang penuh semangat dan keyakinan, ia terus melangkah maju, bertekad untuk meninggalkan warisan yang abadi bagi dunia ini. Sebuah warisan yang terlahir dari keberanian untuk bermimpi, berjuang, dan memberi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.